perempatan kedua. Perempatan Nah, kedua. tapi ya. Saudara berhenti di situ. Iya. Lalu saudara menghubungi Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin ini siapa? Security juga. Security. Menghubungi melalui apa? Ya langsung Pak, saya pemanggilan langsung. Ya langsung itu Burhanuddin ada di situ? Ada. Ada di situ ya? Di perempatan kedua, di perempatan itu di Post of Wood. Oh itu ada pos ya? Ada Burhanuddin ada di situ. Ada. Apa yang saudara sampaikan kepada Burhanuddin? Bur, kalau saya nyebutnya langsung nama gitu karena usianya juga lebih muda dari saya. Bur, nanti tolong dilihat-lihat, dipantau dari sini, di depan rumahnya Pak Rudi ada anak-anak gitu. Takutnya ada keributan, tolong dipantau-pantau gitu. Nanti saya mantau dari arah belakang gitu. Saudara pantau dari arah belakang itu arah mana? Tempat saya tadi, tempat saya Oh yang datang tadi, yang ya, tadi kembali gitu. ke lokasi pertama waktu dihubungi saudara Rudi. Iya Pak Rudi siap. Terus belum selesai saya ngomong itu, tahu-tahu telepon saya berbunyi lagi. Jadi ketika saudara masih bertemu sama Pak Burhanuddin, ada telepon lagi. Ada telepon lagi. Dari siapa? Dari Pak Rudi lagi. Dari Pak Rudi. Apa yang disampaikan Pak Rudi? Pak Rudi, Pak sepertinya udah ada keributan gitu. Nah itu saya ingat di jam HP saya kalau pertama saya dapat ya. Apa pertanyaan saudara? Ini diapain kok kenapa bisa begini kan gitu. Ya pertama dia ngomong dikasih hukuman, kedua bohong masih dikasih hukuman begini gitu kan. Terus dijawab lagi saya pukul perutnya langsung jatuh ya gitu. Ngomongnya Sebelum saya itu, pukul perutnya tadi apa saudara mengatakan? Saya pukul perutnya terus saya beri hukuman. Hukuman. Gitu. Iya. Oh, saya beri hukuman. Iya. Terus saya pukul Terus perutnya. Iya. Saya pukul perutnya terus dia jatuh gitu. Nah, terus ada lagi yang disampaikan? Dia enggak, itu waktu itu si Mario masih emosi, terus dia tahu-tahu bentak saya kan gitu. Saudara dibentak? Iya dibentak. Coba bagaimana perasaan Bapak kalau keluarga Bapak dilecehin kan gitu. Saudara tadi mengatakan bahwa terdakwa Mario emosi. Iya betul. Apa yang saudara lihat sehingga saudara ini wajahnya kok emosi, yang saudara ini emosi? Apa dalam wajahnya sehingga saudara bisa mengatakan dari emosi? wajah dan gerakan-gerakan dia itu masih posisinya nggak bisa tenang gitu pada saat itu. Jadi jalan sono, jalan sini, jalan sini. Jadi saya harus ngimbangin, ngikutin. Itu masih kayak ya istilahnya orang habis olahraga masih sedang keringetan, gerak gitu, tampangnya emosi gitu. Itulah saudara. Bahkan dia juga bentak-bentak saya gitu kan, dia bentak-bentak saya, terus ya saya bentak balik lagi kan. Saudara dibentak. Siap. Dibentaknya itu selain tadi dikatakan bahwa gimana kalau terjadi ke anak saudara Bapak, Iya, gitu, toh? iya betul. Terus selain itu apa lagi yang disampaikan sehingga Saya sampaikan ya tapi bukan begini caranya kan gitu, saya bentak lagi. Ya udah mana identitasnya keluarin gitu kan, karena saya tahu dia udah ada korban. Dia udah mengakui saya pukul perutnya, saya pinta identitasnya kan gitu. Mana keluarin identitasnya gitu. Pertama nggak ada kan, nggak ngaku, nggak ada. Gitu. Akhirnya masih emosi, saya panggil Pak Burhanuddin lagi, Bur ambil borgol Bur gitu kan. Pas saya ambil borgol baru Mario agak melemah gitu kan. Ya udah, tapi SIM aja ya, jadi kata Mario gitu. Ya udah nggak apa-apa, oke SIM. Akhirnya saya ke mobil bareng-bareng sebelah kanan. Nah dia ngambil dompet di pintu sopir mobil tuh dibuka. Terus keluar tapi nggak mau ngasih lagi kan. Nggak mau ngasih. Dia muter lagi ke belakang ke sebelah kiri. Akhirnya di sebelah kiri saya paksa dapat dia nggak apa-apa tapi Bapak foto aja jangan dipegang SIM-nya ya. Ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya foto. SIM-nya. Itu SIM-nya Mario. SIM-nya Mario, saudara perhatikan SIM-nya Mario. Siap. Mario. Tadi saudara mengatakan Bu Natalia datang, ya. Ya. Saudara mengatakan mobil, gitu ya. Siap. Terus bagaimana kejadian yang berkaitan dengan Bu Natalia? Kalau Bu Natali, seingat saya waktu saya ngomong, Bu bisa pinjam mobil enggak? Langsung bawa ke rumah sakit.
itu Ibu Natali kayaknya langsung arah balik pulang deh. Nah, kemungkinan ya mau ngambil mobil atau mau laporan sama Pak Rudi gitu. Mungkin pas ketemu di jalan ketemu Pak Rudi gitu. Tapi nggak langsung. Waktu saya ngomong dia nggak langsung bawa mobil langsung ke kejadian nggak. Akhirnya Selang mobil berapa menit, datang. mobil datang. Mobil Dibawa datang, sama Pak Rudi. Pak Rudi, mobil Siap. merah tadi. Siap. Mobil itu datang. Mobil itu akhirnya untuk mengangkat si Korban. anak korban. Siapa yang mengangkat anak itu? Yang mengangkat anak korban karena memang waktu itu posisinya kerubutan ya, istilahnya keroyokan gitu. Fokusnya juga kita semuanya arahnya ke korban. Seingat saya itu yang di bagian badan Pak Asum, yang angkat badannya Pak Asum, yang di bagian kepala Pak Ali. Gitu. Karena posisinya keroyokan, saya sendiri bahkan di saat kejadian itu posisi saya ngapain saya kurang Ada ingat. tidak terdakwa Mario maupun terdakwa Sin itu ikut bantu ngangkat? Ini di posisi ini saya nggak inget yang mulia, istilahnya saya sendiri aja ngapain. Ternyata pas waktu rekonstruksi saya buka pintu itu saya. Enggak, yang lupa. saudara ingat aja. Iya, saya nggak ingat. Saudara enggak ingat, Iya. tapi seingat saudara Pak, adalah saya Pak Ali sama Pak Asum. baik. Akhirnya siapa yang berangkat? Yang berangkat ke rumah sakit karena waktu pas megang badan Pak Asum masuk ke dalam, yang duduk di sebelah kiri itu kan Pak Asum. Pak Asum ada kata-kata lo aja Li gitu bahasanya. Ya akhirnya saya perintahin udah Pak Ali aja yang tahu rumah sakit gitu. Akhirnya dia tukaran. Nah yang bawa ke rumah sakit itu korban dipangku sama Pak Ali, yang mengendarai mobil itu Pak Rudi. Pak Rudi. Siap. Saudara tidak ikut. Saya tidak ikut karena saya masih ngurus yang ada di lokasi. Bu Natali juga tidak ikut. Tidak ikut. Jadi ada selain Pak Ali dan Pak Rudi berangkat ya, ada Siap. di TKP semua. Ada. Ada TKP. Terus apa yang dilakukan di TKP? Di TKP paling saya waktu itu banyak bertanya permasalahan intinya. Saudara tanya kepada Ketiga-tiganya saya tanya apa Tiga-tiganya. permasalahannya. Ya, apa permasalahannya gitu. Semua hampir ya keduanya sih, kalau yang cewek nggak terlalu banyak ngomong, anak AG itu nggak terlalu banyak ngomong. Yang dua bilang adeknya dilecehin gitu intinya. yang dua itu maksud saudara Mario sama Sin. Sen ya. Adiknya dilecehin. Iya. Adiknya siapa? Adeknya si Mario dilecehin. Yang bilang begitu siapa? Dua-duanya bilang gitu. Dua-duanya. Iya. Kalau Mario kan tidak mungkin ngomong adiknya. Mungkin waktu kejadian dia ngomong adek saya dilecehin. Oh, adik saya. Iya, Nah, betul. kan gitu. Adik saya. Kalau si Sin adiknya. Iya. Dilecehin. Baik, gitu ya. Selain itu Nggak ada, cuman ya ngobrol-ngobrol biasa selebihnya sambil menunggu gitu. saudara ikut ke Bu Natali saat itu, apakah kembali ke rumah pada saat mereka ada di lokasi? Masuk rumah. Ya setelah itu saya perintahkan anggota saya awasin pelaku gitu kan, karena waktu itu pelaku masih ada 3 orang di situ. Pak Ali sama Pak Asum tuh jagain pelaku, saya ngurus satu nunggu kabar dari rumah sakit gitu kan, karena anggota saya satu berangkat ke rumah sakit. Terus saya juga jagain dari ini yang keluarganya Pak Rudi gitu kan, karena dia juga masih sering keluar masuk gitu kan dari rumah gitu kan. Ada tidak itu kan saudara jagai baik kendaraan maupun pelaku. Ya. Apakah ada yang membawa kendaraan itu mau jalan? Ada itu, tapi nggak cepet di waktu-waktu itu gitu, karena kita sambil saya nunggu dari kabar dari rumah sakit. Setelah dapat kabar dari rumah sakit, Pak Rudi nelpon lagi dari rumah sakit tuh 2 kali dia nelpon. Yang pertama dia nelpon
Pak tolong amanin pelaku, yang kedua Pak tolong amanin keluarga saya gitu. Nah, fokus saya ke situ, karena maksudnya amanin keluarga saya itu takutnya anaknya mau balas dendam karena kan temennya dipukulin gitu. Intinya saya ngamanin keluarga gitu.